Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Umi Nur Afni Setanisi dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya harap sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Apakah kalian sudah tahu bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia setelah masuknya Islam? Yuk simak materinya. Materi yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak, ada dua pendapat ahli masuknya Islam di Indonesia, yaitu dari Buya Hamka dan dari Husain Jayadiningrat. Menurut Buya Hamka, Islam berasal dari Arab pada 7 Masehi dengan bukti Indonesia sejak awal menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Husain Jayadiningrat, Islam berasal dari Persia karena adanya kesamaan budaya yaitu perayaan 10 Muharram. Selain dua pendapat itu, ada pendapat dari ilmuwan Belanda yaitu Mokwete mengungkapkan Islam berasal dari Gujarat pada abad ke-13 dengan bukti bahwa ada persamaan batu nisan Malik al-Saleh dengan yang ada di Kombay, Gujarat. Yuk anak-anak, kita lanjut materi yang kedua yaitu persebaran Islam di Indonesia. Berbicara masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 orang tokoh penyebar agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam secara sistematis dan terorganisasi. Dalam melakukan usaha-usaha pengislaman pada masyarakat Jawa dan masyarakat pulau-pulau lainnya, anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang. Sehingga jika salah satu anggotanya wafat, maka anggota lainnya menggantikan. Semuanya bergelar sunan yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing anggota memiliki tugas dalam berdakwah seperti memperbaiki sistem nilai sampai dengan nilai budaya. Kesembilan Wali Songo yang termasuk antara lain yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Anak-anak, perlu diketahui bahwa dalam Pulau Jawa, baik sebelum Islam maupun setelah Islam, simbol bilangan 9 sering dikaitkan dengan nilai mistik atau simbol keberuntungan. Sedangkan wali Allah ialah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa kecil, dijaga dari melepaskan hawa nafsunya. Kalaupun ia berbuat dosa, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam histograf Jawa disebutkan bahwa pada awal dasawarsa tahun 1440 telah datang kakak beradik berasal dari Campa, yang tua bernama Ali Murtado dan yang muda bernama Ali Rahmatullah bersama sepupunya bernama Abu Hurairah datang ke Jawa. Dua kakak beradik itu berdakwah secara sistematis melalui jaringan dakwah yang disebut Wali Songo, yang diperkirakan dibentuk pada pertengahan tahun 1470. Fakta sejarah menunjukkan setelah dakwah Islam yang dijalankan oleh Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi dan diterima di kalangan pada masa itu. Anak-anak, perlu diketahui bahwa para wali telah merumuskan strategi dakwah dan strategi kebudayaan secara sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan kebudayaan Nusantara pada saat itu sangat umum sekali, kuatnya, dan sangat-sangat mapan. Para wali memiliki metode yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta dengan cara yang instan. Dalam strategi dakwah yang digunakan, para wali kemudian diterapkan di dunia pesantren. Para kiai, ajengan, atau guru yang mengajar agama dalam berbagai bentuk. Dalam dunia pesantren diterapkan fiqhul ahkam, fiqhul dakwah, dan fiqhul hikmah.
Fiqhul Ahkam untuk mengenal dan mengajarkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Adapun ketika masuk ke dalam masyarakat, diterapkan fiqhul dakwah. Ajaran agama diterapkan secara lentur sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka. Dan terakhir yang tertinggi yaitu fiqhul hikmah, di mana ajaran Islam bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan awam, akan tetapi kalangan bangsawan termasuk diterima oleh kalangan rohani wal Hindu dan Buddha serta kepercayaan lainnya. Jadi ada berapa tadi anak-anak diterapkan ke dunia pesantren? Ada 3, yaitu ada fiqhul ahkam, fiqhul dakwah, dan fiqhul hikmah. Umi harap kalian bisa memahami ya. Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tak kenal lelah itu dibarengi oleh apresiasi yang sangat tinggi. Siapa sih yang memberi apresiasi yang sangat tinggi itu? Siapa sih anak-anak? Apakah kalian tahu? Ya, yang membarengi apresiasi yang sangat tinggi itu adalah agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Tratrayana, Kapitayan, dan lain sebagainya. Serta kematangan kebudayaan membuat mereka itu menerima ajaran dari Wali Songo tersebut. Maka dari itu Wali Songo bisa diterima oleh hampir seluruh rakyat Nusantara. Anak-anak perlu diketahui dan juga perlu dipahami bahwa strategi para wali dalam mengembangkan agama Islam dimulai dari langkah berikut, yaitu yang pertama, tajrid atau bertahap, dan yang kedua yaitu adamul haraj atau jangan menyakiti satu sama lain ya. Lanjut materi yang ketiga yaitu cara penyebaran Islam. Ada 4 cara penyebaran Islam, yaitu yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada pernikahan, yang ketiga ada pendidikan, dan yang terakhir yaitu ada kesenian. Materi yang keempat yaitu pengaruh Islam di Indonesia. Tahukah kalian persebaran Islam di Indonesia itu ada pengaruhnya loh, yang terbagi menjadi 4 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang politik. Kerajaan Hindu-Buddha jauh sudah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Namun, kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan Islam. Bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Setelah masuk dan berkembangnya Islam, sistem kasta menjadi pudar. Di masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Misalnya di Jawa, ulama diberi gelar kiai, begitu pula dengan para penyebar Islam mendapatkan gelar sunan. Bidang yang terakhir yaitu bidang kebudayaan. Terjadi akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Materi yang kelima yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi yang terletak di utara Perlak Laut Semawe. Sultan-Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Azza. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai diperoleh dari batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan catatan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan juga dari Ibnu Battuta yang juga pernah singgah. Yang ketiga yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Berdiri pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah, dan dari banyaknya peristiwa perang akhirnya puncak kejayaan Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda.
pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Perekonomian Aceh berkembang pesat karena para pedagang muslim menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dan rempah-rempah lainnya dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Rempah-rempah tersebut meliputi yaitu jahe, lada, pala, kemiri, kunyit, cengkeh, dan kayu manis. Kesultanan Aceh berhasil menguasai dasar pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pohang. Kesultanan yang ketiga yaitu Kesultanan Demak. Berdiri pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik berkembang menjadi pelabuhan transit atau penghubung dengan daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pengaruhnya meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi, Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari Portugis, namun gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri, di Kalimantan penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Yang keempat yaitu Kesultanan Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Fathahillah mengembangkan Banten menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Fathahillah mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa yaitu pada tahun 1651 sampai dengan 1682. Kesultanan Banten mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Kenapa terjadi perselisihan? Sultan Haji mau bekerja sama dengan VOC, sedangkan Sultan Agung Tirtayasa menolak monopoli dengan VOC. Namun dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Yang kelima yaitu Kesultanan Makassar atau Gua-Talo. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang terletak di Sulawesi Selatan. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang di Indonesia bagian timur. Letak Makassar yang strategis dan daerah penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku membuat Makassar ramai dikunjungi pedagang dalam dan luar negeri. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai dengan 1669 Masehi. Pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh monopoli dagang Belanda dan juga persaingan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kemunduran dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Selanjutnya yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Puncak kejayaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan di Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dan dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris atau negara bertani. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa seperti perayaan sekaten dan upacara grebek. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri. Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Pada tahun 1755 Masehi, dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesunanan Surakarta. Materi yang terakhir anak-anak yaitu peninggalan Islam di Indonesia. Salah satu peninggalan Islam di Indonesia yaitu masjid. Masjid yang sering dikunjungi banyak orang yaitu yang berada di Jawa Timur, berada di Surabaya adalah Masjid Sunan Ampel. Apakah kalian sudah pernah ke sana? Sudah ya pasti. Kalian sudah mengerti pasti ya apa itu masjid. Masjid itu adalah tempat ibadahnya umat muslim. Kita sudah berada di ujung pertemuan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.